Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas, dengan kita baca penuh tartil dan kita bahas hukum-hukum tajwid di dalamnya. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi tambahan ilmu dan amal yang lebih baik dalam kita berinteraksi dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca terlebih dahulu, baru nanti akan kita bahas hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita akan coba membedah hukum-hukum tajwid yang ada pada surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kita sering beritahu bahwa qaf itu termasuk huruf isti'ala. Berarti huruf-huruf yang dibaca dengan tebal. Maka qaf tidak boleh sama dengan kaf. Ya, dia tidak boleh kita baca kul, tapi kita baca lebih tebal dari itu. Walaupun tidak boleh terlalu tebal. Nanti kita akan contohkan contoh yang salah dan contoh yang sesuai dengan aturan tajwid yang ada. Yang pasti qaf adalah huruf yang tebal, dia tidak boleh tipis, juga tidak boleh terlalu tebal. Kalau tipis itu sifatnya namanya istifal, namun kalau terlalu tebal itu sifatnya adalah itbaq, dan itu tidak dibenarkan karena qaf dia termasuk salah satu huruf isti'la yang 7 yang terkumpul di dalam lafaz khussa dhautin kil, dia termasuk huruf isti'la. Bagaimana cara pengucapannya? Kita ucapkan dulu yang salah ya. Bagaimana kalau dia jadi tipis, kalau dia jadi huruf istifal, maka pengucapannya jadi kul. Ya. Bagaimana kalau yang terlalu tebal menjadi itbaq, dia menjadi ul. Kan tapi dia ada di tengah-tengah. Dia tidak tipis, dia tidak terlalu tebal, tapi dia tebal. Sehingga kita sebutkan u. Ya, bukan ku, bukan ku, tapi u. Ya. Agar lebih jelas, coba saya praktekkan qaf ketika di drilling, ketika dilatih dengan macam-macam keadaannya. Qaqiqubaq. Ya, kalau tipis qaqiqubaq. Kalau terlalu tebal qaqiqubaq. Tapi dia ada di tengah. Qaqiqubaq. Ya. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan dengan seksama bahwa qaf yang kita baca dan kita teorikan tadi adalah qaf yang tebal, bukan qaf yang tipis atau terlalu tebal. Begitu juga qaf itu punya sifat namanya jahar. Dia punya sifat jahar. Itu artinya qaf itu tidak mengeluarkan angin atau nafas ketika diucapkan. Maka tidak betul kalau kita baca qaqiqubaq. Tidak, tapi suaranya halus, suaranya bersih, suaranya bersih, tidak mengeluarkan nafas atau angin sama sekali. Saya contohkan, qaqiqubaq, nggak ada baq,
baq, nggak ada seperti itu. Ini dua sifat yang sangat kelihatan dalam qaf, walaupun masih ada lagi sifat yang lain, tapi kita ambil yang paling kelihatan. Bagaimana qaf huruf yang tebal, di waktu yang sama qaf juga huruf yang tidak keluar angin atau nafas ketika kita mengucapkannya. Qaqiqu baq, qaqiqu baq. Semoga bisa dipahami. Baik. Kemudian karena qaf ini huruf tebal, lamnya dia tidak boleh ikut tebal. Bagaimana itu lam ikut tebal? Contoh, qul, 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 qul. Itu lamnya ikut tebal karena mengikuti tebalnya qaf, tidak boleh. Ya. Akan tetapi lamnya harus tetap dalam keadaan tipis karena lam itu termasuk huruf istifal. Dia tidak boleh apa? Tidak boleh ikut tebal. Bagaimana prakteknya? Kita contohkan. Qul, qul, qul. Qafnya aja yang tebal, lamnya nggak boleh. Qul, nggak boleh. Qul. Nah itu kadang-kadang sebagian pembaca itu lamnya ikut tebal dikarenakan qafnya apa? Tebal. Kemudian saya sering mengingatkan kalau hamzah ada di tengah-tengah ayat itu harus betul-betul diperhatikan sehingga hamzah itu terucapkan dengan sangat jelas. Jangan sampai hamzahnya menjadi suara yang tidak jelas. Saya bahasakan terseret gitu. Sehingga dia tidak jelas di antara huruf-huruf yang ada. Tapi kita jelaskan. Jadi saya contohkan mana yang jelas dan yang tidak jelas. Contoh yang jelas. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Jelas. Bagaimana yang terseret, yang nggak jelas? Kita sebut. Qul a'udzu, qul a'udzu. Nah, itu hamzahnya enggak? Qul a'udzu. Enggak, tapi kita perjelas. Qul a'udzu. Seperti itu. Kemudian a'u seperti kita sudah tahu itu adalah mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian bi rabbil falaq. Ra itu hukumnya tebal. Kapan itu ra tebal? Ketika dia berharokat fathah atau dhammah, atau dia sukun atau ra-nya sukun sebelumnya fathah dan dhammah. Seperti apa contoh ra tebal? Ra, ri, ru, ra, ru, ra, ru. Bagaimana tipis? Ri, ra, ru, ri, ra, ru, ri. Nah, ini kita baca dengan tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa tebal ra-nya tadi? Karena dia berharokat fathah. Saya sering bilang kaidahnya ingat fathah, ingat dhammah, ingat tebal. Atau ra-nya sukun, sebelumnya fathah, dhammah, tebal. Birabbil falaq. Birabbil sudah kita bahas pada tahsin dan tajwid surah An-Nas. Birabbil falaq berarti alif lamnya qamariyah. Kenapa? Karena alif lamnya dibaca, tidak hilang. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min itu ikhfa. Ikhfanya ikhfa au saq. Gunnahnya harus ada di posisi tengah. Tidak boleh terlalu nampak seperti ab'ad, tidak boleh juga terlalu tipis ikhfa'nya atau gunnahnya seperti seperti aqrab. Bacanya bagaimana? Min. Kalau yang ab'ad min, kalau yang aqrab min. Nah, ini di tengah-tengah. Min. Ya. Kembali tadi ikhfa sudah karena shin itu termasuk ikhfa au saq. Kemudian ra tadi sudah kita bahas kalau ra itu sukun, ra itu kasrah, maka ra itu tipis. Maka kita baca min syarri, jangan syarri enggak. Kita baca min syarri. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, ra-nya apa? Tipis. Min syarri ma khalaq. Ya.
Kemudian kha termasuk huruf isti'la. Dia harus dibaca tebal, bukan kha. Tapi kita baca kho. Bukan kho juga, tapi kita baca lebih tebal. Kho. Min syarri ma khalaq. Ya, dia termasuk huruf tebal. Kemudian qaf berada di ujung ayat. Qaf ada di ujung ayat itu termasuk huruf qalqalah. Qalqalah ada 3 ya. Qalqalah ada 3, ada yang di tengah disebut dengan qalqalah sughra, ada yang di akhir ayat tidak bertasydid disebut dengan qalqalah wusta, kemudian ada qalqalah kubra, yaitu ketika ada huruf qalqalah di akhir dan dia bertasydid, maka itu perlu ditahan. Kalau ini nggak perlu. Min syarri ma khalaq. Jangan khalaq. Nah, itu yang kubra. Seperti yang ada di surat Al-Masad. Nanti akan kita bahas. Nah, karena qaf itu huruf apa? Huruf tebal, maka qalqalahnya pun ikut tebal. Bagaimana contohnya? Min syarri ma khalaq. Bukan ke khalaq. Enggak, kalau ke itu berarti tipis. Jadi kita tebalkan. Min syarri ma khalaq. Lidah posisi di atas isti'la, dia tebal. Tapi jangan terlalu tebal karena dia bukan itbaq. Dia bukan huruf itbaq yang sangat tebal. Min syarri ma khalaq. Nah, jangan begitu juga. Pas di tengah-tengah. Min syarri ma khalaq. Nah, dia tebal, bukan tipis atau terlalu tebal. Min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama, wa min syarri sama ikhfa ausat, ro-nya tetap tipis. Wa min syarri gha ini tebal. Ini yang perlu kita bahas. Gha itu huruf isti'la. Gha huruf isti'la. Termasuk huruf yang tebal. Kemudian juga termasuk sifat yang paling terlihat dari gha juga adalah sifat rokhawahnya. Gha punya sifat rokhawah. Artinya jiryanus shaut inda nutqi bil harf, mengalirnya suara ketika dia mengucapkan huruf. Ya, ketika mengucapkan huruf. Jadi bukan min syarri gha berarti berhenti suaranya, tapi dia ada jalannya. Wa min syarri jalan. Nah itu namanya rokhawah. Tapi bukan hanya berjalan, dia juga tebal. Sekali lagi tebal sekaligus berjalan. Wa min syarri gha. Bukan gha tapi tebal. Wa min syarri ghasiqin tin tetap walaupun di bawah dia disebut dengan tafkhim nisbi. Dia tetap tebal walaupun tebalnya tidak sebanding ketika dia berharokat fathah dan dhammah. Tapi harus tetap ada sisa ketebalannya yang masih dirasa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ba sama termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Baju di toko. Kata orang Indonesia, ba jim dal to ko. Kalau kata orang Malaysia, baju dakoto. Baju dakoto. Baju dakoto, Ustaz. Baju da udah. Koto kotor. Baju dakoto ba jim dal ko. Baik. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sama, wa min syarri tadi sudah hukumnya. Wa min syarrin syarrin adalah alif lam syamsiyah karena alnya hilang, tidak terbaca. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aman ya, nggak ada apa-apa. Wa min syarrin nun tasydid. Nun ketika tasydid dan juga mim ketika bertasydid maka harus ditahan 2 harokat. Wa gunna nunan wa gunna miman thumma nunan syuddida. Gunakanlah mim dan nun ketika dia bertasydid 2 harokat didengungkan. Diulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Fil sama lagi yaitu apa? Alif lam qamariyah. Wa min syarri hasidin.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Wa min syarri sudah lewat di ayat pertama. Hasidin, ha termasuk huruf hams. Maka mesti kita tekan dan dia makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Kita tekan di tengah tenggorokan, insya Allah akan terkeluar hamsnya. Ha hi hu bah, ya, keluar hamsnya. Wa min syarri hasidin. Hasidin idza adalah hukum izhar, yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan atau kita sebut dengan huruf halqi yang 6, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, ini bertemunya tanwin dengan hamzah, yang hamzah itu salah satu huruf tenggorokan, maka dia dibaca izhar. Izhar artinya tidak ada ditahan dan tanpa dengung. Maka kita baca wa min syarri hasidin idza, langsung hasidin idza hasad. Baik.